Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Klasifikasi Tanaman Hias Menggunakan Algoritma Convolution Neural Network. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jeremia SP Sibarani, Sadion Tumpal Damanik, Riziki Nurhalizah, dan Sri Mulyana. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Tanaman hias dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni tanaman hias berdasarkan daunnya dan tanaman hias berdasarkan bunganya. Tanaman hias daun mengacu pada jenis tanaman yang menonjolkan keindahan daunnya yang seringkali memiliki warna-warni yang menarik dan bentuk daun yang unik serta eksotis. Begitu banyak jenis-jenis tanaman hias yang mudah kita temukan, namun mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tanaman hias secara manual seringkali membutuhkan pengetahuan botani yang mendalam, dan ini bisa menjadi tugas yang sulit dan memakan waktu. Kemajuan dalam bidang pengolahan citra dan pembelajaran mesin telah membuka peluang baru dalam mengklasifikasikan tanaman hias. Salah satu pendekatannya yang paling menjanjikan adalah penggunaan Convolution Neural Network atau CNN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem otomatis yang dapat mengklasifikasikan tanaman hias dengan akurasi tinggi menggunakan algoritma CNN. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam identifikasi tanaman hias, baik untuk pengguna pribadi maupun dalam konteks bisnis seperti penjualan tanaman hias. Beberapa tahap yang akan dilalui dalam penelitian ini yaitu pengumpulan dataset citra tanaman hias, pelatihan model CNN, dan pengujian akurasi klasifikasi. Selanjutnya, persiapan data, di mana kami memiliki 4 spesifikasi data yang telah kami dapat dari sumber Kaggle. Yang pertama, data merupakan sekumpulan gambar dengan format warna RGB. Kedua, ukuran setiap data seragam yaitu 224 kali 224 pixel. Tiga, terdiri dari 5 kelas. Dan keempat, pada setiap kelas terdapat sebanyak 500 data latih dan sebanyak 47 sampai 112 data uji. Berikut merupakan 5 data yang kami gunakan. Yang pertama ada Damask Rose atau Mawar Damaskus. Kedua ada Echeveria Flower atau Cactus Cyber. Ketiga ada Mirabilis Jalapah atau bunga pukul 4. Keempat ada Rain Lily atau bunga hujan. Dan terakhir ada Zinnia elegans. Baik, untuk berikutnya ialah pembangunan model. Untuk referensi modelnya, kami mendapatkan referensi dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama berjudul Klasifikasi Jenis Aglaonema berdasarkan citra daun menggunakan Convolution Neural Network. Tahap preprocessing yang digunakan yakni cropping dan resizing. Gambar yang sudah melalui tahap cropping dan akan di-resize dengan ukuran 227 kali 227 pixel. Dataset untuk keperluan training dan testing diambil secara acak dengan perbandingan 70:30 dari 100 total citra setiap jenisnya. 70 data training dan 30 data testing. Hasil pengujian sistem akurasi ialah 96%. Untuk jurnal 2 berjudul Implementasi Metode Convolution Neural Network untuk klasifikasi jenis bunga anggrek. Data yang digunakan dalam sistem klasifikasi jenis bunga anggrek berjumlah 140 data. Filter yang digunakan berukuran 2x2 dan 3x3. Tahapan preprocessing pada penelitian ini adalah grayscale. Untuk data testing berjumlah 20 dengan perincian 10 data anggrek Phalaenopsis, 5 data selain anggrek Phalaenopsis dengan 5 data bunga lain. Dalam simulasi yang dilakukan pada penelitian, diperoleh probabilitas kemiripan sebesar 0,872. Untuk rancangan modelnya, berikut adalah tabel atribut model dengan atribut learning rate bernilai 0,0001, untuk epochnya 15, untuk optimizernya bernilai Adam, input setnya
224 kali 224 kali 3, application functionnya rule dan softmax, source functionnya categorical cross entropy. Untuk gambaran rancangan modelnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini adalah pre-processing data. Gambar yang pertama adalah frekuensi dataset sebelum dilakukannya proses. Dan gambar yang kedua adalah frekuensi dataset sesudah dilakukannya praproses. Augmentasi citra. Kondisi data uji yang tidak seimbang untuk setiap label. Salah satu solusinya adalah dengan memangkas jumlah dataset ke dalam jumlah label minor, yaitu label Zinnia elegans sebanyak 47 data. Dampak dari pemangkasan dataset ini adalah kurangnya data yang dapat dipelajari untuk melakukan testing. Hal ini dapat diatasi dengan menduplikasi gambar yang sama namun dengan kondisi yang berbeda-beda atau augmented image. Jenis-jenis augmentasi citra yang digunakan pada proses training adalah yang pertama rotation rate atau rotasi gambar secara random, yang kedua width shift range atau menggeser lebar gambar, yang ketiga height shift range atau menggeser tinggi gambar, yang keempat shear range atau memangkas ukuran gambar, yang kelima zoom range atau mengezoom gambar, yang keenam horizontal flip atau memutar gambar sebanyak 180 derajat secara horizontal, dan yang terakhir adalah fill mode, yaitu mengisi nilai piksel yang kosong. Kemudian evaluasi model. Yang pertama adalah dengan cara sampling data uji. Untuk setiap label, disampling data, kemudian dimunculkan hasil prediksi. Yang pertama adalah untuk bunga Damask Rose. Kalau kita lihat di gambar kiri, label yang diprediksi adalah Damask Rose, dan label aslinya adalah Damask Rose, dan label prediksi adalah Rain Lily, yang mana merupakan kesalahan. Sementara itu untuk di gambar keempat, label aslinya adalah Damask Rose, label prediksinya adalah Damask Rose, yang mana adalah tepat. Untuk bunga kedua, Echeveria Flower, di gambar pertama masih terdapat kesalahan, perbedaan data label sebenarnya dan label prediksi. Sementara untuk gambar ketiga dan seterusnya memiliki prediksi yang tepat. Ini label asli dan label prediksi merupakan nilai yang sama. Kemudian untuk Mirabilis, Jalapa, dan Rain Lily, semua data yang telah disampling memiliki akurasi yang sesuai, yakni label dan label prediksi memiliki nilai yang sama. Nah, untuk bunga Zinnia elegans, dikarenakan kurangnya dataset yang dimiliki, juga dataset yang saat ini memiliki kemiripan yang hampir sama, artinya kurangnya fitur yang dapat dipelajari oleh model untuk kategori Zinnia elegans. Oleh karena itu, beberapa data sampling yang dihasilkan memiliki akurasi yang rendah, dibuktikan dengan bedanya nilai yang dihasilkan oleh label dan label prediksi. Nah, berikut adalah diagram akurasi untuk setiap epoch dan diagram loss untuk setiap epoch. Kalau kita lihat diagram di kiri, seiring dengan bertambahnya nilai akurasi, nilai loss epoch juga menurun. Hal ini dapat dikatakan baik, dikarenakan akurasi tertinggi yaitu mencapai 98%. Evaluasi kedua yaitu menggunakan atribut pengukuran effort score, precision, dan recall. Di tabel ini, untuk label Damask Rose, effort score ada sebesar 1, precision recall 0,55, dan precision 0,55, dan recall 0,71. Sementara untuk bunga Echeveria Flower, effort score 0,96, precision-nya 0,47, dan recall bernilai 0,63. Kesimpulannya adalah, penelitian ini menggunakan metode CNN sebagai algoritma, yang mana CNN ini adalah salah satu algoritma dari kategori deep learning yang memang dikhususkan untuk mengelola data dua dimensi, yaitu citra digital. Nah, untuk nilai Evans score, kategori tertinggi itu berada pada label Damask Rose dengan nilai 1. Sementara untuk nilai precision, ada dua label yang memiliki nilai tertinggi, yaitu Mirabilis Jalapa dan Rain Lily. Nah, untuk bunga Zinnia elegans terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah rendahnya akurasi yang dapat dihasilkan model untuk memprediksi label Zinnia elegans. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya fitur yang dapat dipelajari dari gambar yang disediakan pada label Zinnia elegans.
harapannya adalah penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah layer dari model ini. Dari model ini menggunakan metode transfer learning. Model yang sudah ini dapat dikembangkan dengan memperkaya fiturnya, menambah layer, atau menambah citra untuk kategori Gini elegans tadi, untuk meningkatkan performa model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.